Saudaraku, mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut penulis Matius. Matius pasal 5, kita mulai ayatnya yang ke-13. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya terkasih, sepanjang ibadah tadi saya sambil ngabsen juga. Ternyata ada beberapa orang kepaduri juga di sini gitu ya. Di belakang ada, di depan saya ada. Jadi saya merasa at home di sini. Merasa nyaman ditemani oleh teman-teman dari kepaduri. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita pada hari ini menjadi agen perubahan. Ketika saya dan saudara mendengar kata agen, khususnya saya ketika mendengarkan kata agen ini, menerima tema ini, maka yang saya bayangkan langsung kepada agen-agen rahasia. Kalau Bapak Ibu suka nonton bioskop, Bapak Oma di belakang suka nonton apa? Sinetron. Agen rahasia 007. Tahu? Iya, siapa namanya? Wah, James Bond. James Bond ya. Jadi Bapak Oma juga tahu, kita jangan kalah ya. Nah, saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, James Bond, dan juga ada agen rahasia diperankan oleh Mr. Bean. Kalau ini tahu nggak Bapak Oma? Ya, Johnny English ya. Nah, saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membayangkan agen James Bond, Johnny English, maka bayangan saya agen itu adalah seorang yang diutus oleh lembaga atau negaranya untuk sebuah misi tertentu. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya James Bond, Johnny English, tetapi saya dan saudara juga secara rohani, kita juga adalah agen-agen kerajaan Allah. Kita semua adalah agen-agen kerajaan Allah. Saya dan saudara hadir di tengah-tengah dunia ini, ada misi yang harus kita lakukan. Saya terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah misi kepada saya dan saudara sebagai agen-agen kerajaan sorga. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya terkasih, kalau kita baca sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada yang janggal nggak Bapak Ibu dengan perkataan Yesus ini? Ada yang aneh nggak?
Atau kita bertanya-tanya, saudara yang terkasih, ada yang janggal. Garam menjadi opa oma, garam bisa tawar nggak sih? Garam di dapur opa oma? Enggak ya? Saya waktu masih lajang 4 tahun di pastori, garam saya sangat awet karena jarang masak. Paling kalau masak telur ceplok, dadar, atau masak nasi goreng, baru toples garam itu terbuka. Saudara yang terkasih, tapi nggak pernah garam di dapur saya itu menjadi tawar. Kenapa saudara yang terkasih? Karena garam dalam konteks modern saat ini sudah ada campurannya, sehingga bisa bertahan. Tetapi garam bagi bangsa Israel adalah garam yang diambil dari bukit-bukit yang muncul di Laut Mati. Karena di Laut Mati itu kadar garamnya sangat tinggi, maka muncul bukit-bukit garam. Dan ketika mereka mau mengambil garam, mereka harus pergi ke Laut Mati. Tetapi saudara terkasih, mereka harus mengikis bagian luarnya. Kenapa? Karena bagian luar ini sudah berproses secara kimiawi, karena bercampur dengan sengatan matahari dan juga air hujan, sehingga garam bagian luarnya menjadi tawar. Ini yang dikikis-kikis oleh bangsa Israel. Begitu sudah jatuh, itulah yang diinjak orang. Dan bagian dalamnya baru diambil, dibawa pulang, karena masih punya kadar garam yang tinggi. Tetapi bagian luar itulah yang dikikis kemudian jatuh, dan itulah yang diinjak-injak oleh orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara terkasih, ketika Bapak Ibu pergi ke daerah puncak pada malam hari, ketika sampai di Bogor lalu melihat ke atas, saya dan saudara tahu di puncak sana ada kehidupan. Dari mana? Dari lampu-lampu yang menyala. Mungkin gunung-gunung yang kita nggak tahu atau bukit-bukit yang kita nggak tahu, tapi begitu malam hari kita lihat ada lampu di sana, berarti ada kehidupan di sana. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mungkin sedang menceritakan Yerusalem yang juga berada di dataran tinggi. Yerusalem sebagai pusat keagamaan, Yerusalem yang ada di dataran tinggi, maka orang-orang pada malam hari pun tetap bisa melihat Yerusalem itu adalah kota yang memiliki kehidupan melalui lampu-lampu, melalui pelita-pelita yang dinyalakan oleh masyarakat. Dan ketika saya dan saudara punya lilin di rumah, ketika mati lampu, lilin sangat berharga. Untungnya banjir tahun ini nggak pakai mati lampu ya. Saya ingat yang tahun lalu